Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak caduk. Lalu kasbon ke warung teh pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh gening. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. The Last of Us episode 1. Diceritakan bermula bocil FF ini berjalan sendiri tanpa arah dan menghampiri kota mati yang sangat sunyi bagaikan hati. Lalu bocil ini diselamatkan pasukan negara yang bernama Pedra. Pedra adalah pasukan militer yang sudah dikacrutkan oleh wabah. Lalu diperlihatkan poster penyebaran virus mulai dari leher sampai ujung kaki. Lalu di sini anggota Perda seorang wanita menghampiri bocil ini dan dia bertanya, How did you get this? Tetapi bocil ini malah masih shock dan tidak menjawab. Karena sedikit aneh, bocil ini pun dicek dan ternyata hasilnya merah, yang bertanda anak ini sudah terkena virus jamur. Lalu bocil ini dianjurkan untuk disuntik dan diberi hasutan oleh petugas. Setelah disuntik, tidur akan nyenyak, makan jadi enak, dan beban hutang pun jadi tidak ada. We don't want you falling out of the chair. How did you get this? Good to eat. Would you like that? And then we'll get you some new clothes. Lalu di sini diperlihatkan sedang bekerja sama untuk memusnahkan mayat-mayat yang terkena virus, dan ternyata di sini yang bekerja adalah Joe yang sekarang bekerja di penampungan Pedra. Dan ternyata juga mayat kecil itu adalah bocil tadi yang disuntik lalu dimusnahkan. Di sini para pegawai mendapatkan kupon untuk ditukarkan dengan perkejoan alias makanan. Karena kalau dengan uang, di sini sudah tidak ada apa-apanya. Got anything else? Nothing today. Tomorrow we got street sweeping or sewer maintenance. Lalu setelah itu, di sini terlihat Joe sedang mencari seseorang, dan dia pun menemui oknum anggota Perda. Kita sebut saja dia Ujang. Ujang suka membeli obat liur pada si Joe dan ditukarkan dengan kupon lalu dengan beberapa batang udud. Mungkin Joe dan Ujang sudah jadi CS beberapa tahun yang lalu. Oh, you guess. What am I not? I need the bag back. Lalu scene pun berganti. Di sini terdapat ibu-ibu yang bernama Tess yang sedang disekap oleh tim pemberontak. Tetapi saat mereka adu bacot, tiba-tiba ledakan pun terjadi sampai semuanya dijongkeng. Ternyata ini adalah terjadinya medan pertempuran antara Pedro dan pemberontak Fireplace. Saat di situasi membagongkan ini, Tess menyerahkan diri pada kelompok Pedra. They're shooting at us. Lalu di sini ada Joe yang menghampiri petugas siaran radio. Dia terus menanyakan info tentang kabar adiknya dengan sogokan udud beberapa batang. Sayang, sungguh sayang, kata Kang Radio. Dia belum mendapatkan info tersebut. Hey, there's a line. It's never taken more than a day to respond. Dan Joe pun bingung, tidak seperti biasanya, Tommy seperti ini. Lalu Joe menanyakan tower Tony, dan dia akan menyusulnya sendiri. I'm sure he's okay. Guy, but there are worse things than infected out there. I hear everything on this. Joe pun pulang dengan rasa galau. Lalu dia pun sambil mabuk peletok campur susu jahe, sambil menelusuri peta keberadaan adiknya, dan dia pun oleng. Dan saat malam pun tiba-tiba dipeluk oleh wanita sampai nyepot.
siapakah dia? Dan keesokan harinya, wanita itu menyiapkan kopi untuk Joe. Dan ternyata wanita itu adalah Tess, yang sudah menjadi pendamping hidup si Joe. The guys who jumped me were with Robert. He sold our battery to someone else. Born after the outbreak, when we learned how to argue, they started swimming. The 19-year-old piece of shit. Lalu Joe di sini ingin menyelundup ke markas pemberontak tukang jual baterai yang dulu Tess bekerja. Tetapi Tess mengingatkan pada Joe untuk lebih berhati-hati karena mereka agak berbahaya. Who'd he sell it to? Don't know. Well, where is he? Don't know. Lalu scene pun berganti. Tim Ladies pemberontak mengkepoi wanita tomboy yang mereka sekap, dan saat mendapatkan info tentang bocil itu, dan mereka pun mengkaget dengan isinya. Lalu ini Marlin. Di sini Marlin memberikan hasutan pada bocil ini agar dia berterima kasih padanya. Karena berkat Marlin, bocil ini tidak ditembak mati. Lalu mereka pun mencurhat dengan santuy dan membuka borgol bocil itu. Dan alhasil, curhatan itu mendapatkan info nama. Bocil ini bernama Ellie. Dan ternyata Ellie ini dari bayi sudah jadi anak yatim. Dan dia pun hidup di penampungan Pedra. Oh, Tucker! How about we start with thank you? For what? For saving your life? I am the one who told him Put me there when I was a baby. It's for orphans. They didn't put you there. I did. What I'm about to tell you cannot be repeated to anyone. Because if you do, I assure you. Lalu di sini, Tess dan Joe menyelundup ke markas target. Dan saat di dalam, mereka dikagetkan dengan jasad yang sudah dimakan jamur sampai ripuh. Singkat cerita, dia sampai ke pintu rahasia dan melihat hal yang membagongkan, yaitu kematian abang-abang brewok yang sudah bertempur dengan Fireplace karena dia hawak terhadap kupon sampai mencuri aki. Ready? I wasn't expecting it. Think he wasn't down here last time? Saat target datang membawa senjata, ternyata Joe sudah mengenali anggota pemberontak itu yang bernama Marlin. Lalu di sini Marlin menyuruh Joe untuk mengantarkan Ellie ke tempat Fireplace yang lain. Dan setelah berunding, mereka pun setuju. Dan Joe diamanati Marlin untuk menjaga Ellie sampai tujuan karena dia sangat berharga. Joel? Marlene? It's our business to know things. To know things. You're the cause of it. You turned my own brother against me. Okay, Joel. That was a lot of gunfire. Fedra's gonna be... Firefly vehicle usually means repurposed Fedra stuff. So better than decent chance making it to Tommy in one of those. The second we hand that kid up. There and then. Deal. Really? That fast? You are all that matters. My team... Saat sampai di rumah, mereka pun istirahat. Lalu saat mereka terbangun di malam hari, Joe mengkepoi Ellie. Tetapi, keburu datang Tess menyuruh untuk gercep berangkat. What are you doing? Killing time. What am I supposed to do? I'm sure you'll figure that out. Deal with you anyway. You some kind of bigwig's daughter or something? Something like that. Lalu mereka mangpret dengan melewati selokan karena banyaknya pasukan yang sedang patroli. Dan koploknya, mereka malah ketahuan oleh si Ujang yang sedang bertugas. Lalu mereka dicek oleh si Ujang. Tetapi saat pengecekan, Ellie malah panik sehingga Ellie memukul si Ujang sampai dia nara nafsu. Lalu Joe pun menggeprek si Ujang sampai ke knock. Okay. We're gonna take the left edge around the buffer zone. You stay close. You follow my lead. Fuck this out. Turn around. Yeah, Get hold on your on. fucking knees. Get on your fucking knees. Hold on. What did I fucking tell you, man? I said stay the fuck home. Get on your knees. Ternyata Ellie panik karena sudah terkena virus 3 minggu yang lalu. Tetapi dia mengaku kebal saat dicek oleh Tess. Lalu karena mereka panik, Tess pun mengajak Joe pergi sebelum Pedra datang.
Lalu episode 1 part 2 pun berakhir dan tamat. Kata-kata Madodep hari ini, janganlah menganggap remeh pada hal kecil. Buktinya, anak kecil ini bisa kebal dari serangan penyakit, tetapi belum tentu kebal dari sakit hati.